Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum irsyadiyan? Bi khair. Alhamdulillah. Tayyib at-tullab as-sanah al-ula secondary 1 students. في هذه الفرصة النافذة in this opportunity سنستمر تعلمنا في اللغة العربية. We will continue our learning in Arabic language. اليوم سنتعلم عن اسم الإشارة الأول والثاني عن حرف الاستفهام أو أدوات الاستفهام. Today we will learn about اسم الإشارة, and second we will learn also about interrogative practice. What is ismul isyarah? What is interrogative practice? Let's learn together today by reciting al-basmalah. Hayya nabda bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ta'allamna wa ibtada'na darsana bi basmalah qablah. الآن هذا ما سنتعلم اليوم. This is what we will learn today about اسم الإشارة. الثاني الاستفهام بهل من أين وما. والثالث تعلم المفردات من الحوار. We will learn about اسم الإشارة, then istifham, hal, min, aina, and ma, and also we will learn vocabulary. Okay? الأول سأسألكم درس الماضي. I will ask you about last lesson. Yeah? كيف حالك؟ بخير alhamdulillah. Ka hada lil banin, untuk laki-laki ya. Sedangkan kalau kaifa haluki misalnya di bawah, maka itu untuk perempuan. Tambahan lainnya misalnya ma ismuka untuk laki-laki dan ma ismuki, nah itu juga untuk perempuan. Ini pelajaran kita kemarin. Lanjut. Nah sekarang inilah materi kita tentang country. What we say in Arabic country? We say in Arabic country al-balad. Ya, al-baladu. Qulu ba'di, you say after me, al-baladu. Jayyid. Al-balad, ya seperti dalam Quran ada surah al-balad, itu artinya country, negara, ya. Nah kita coba pelajari beberapa negara yang ada di buku ya, yang akan kita pelajari bersama. Oke. Mana kulu fil Arabiyah nationality. Kalau tadi country, kotanya, kalau sekarang kenegaraannya, ya. Kota negara kita Indonesia, maka kita kenegaraannya warga Indonesia, kan gitu ya. So in Arabic, nationality and country is different meaning. Okay, nationality we say jinsiyatun. Jinsiyatun. Okay, nationality jinsiyatun. Oke, jinsiyatun nationality, baladun negara, ya. Bedakan antara jinsiyah dengan balad. Ini nationality, baladun negara. Lanjut. Ya, yang pertama yang akan kita pelajari tentang negara adalah Suriah. Ini negara baladu Suriah. Ya, baladu Suriah. Apa jinsiyatunnya untuk Suriah? Untuk laki-laki disebut Suriyun. Suriyun berarti orang Suriah. Ya. Nah, sedangkan perempuannya, akhwatnya Suriyatun. Oke, Suriah baladun jinsiyatu Suriah, ini jinsiyahnya Suriyun dan Suriyatun. Hadza lil banin, hadza lil banat. Ya, banin male, banat female. Ba'da ada Turki. Oke, Turki. Nah, baladun Turki, jinsiyatun Turkiyun lil banin, Turkiyatun lil banat. Ya, Turkiyun lil banin, Turkiyatun lil banat. Ba'da Turki
Misr. Misr, Egypt, ya, Misr. Egypt. Baldatun Misr, jinsiyatun Misriyun, ana Misriyun, fa ana min Misri wa ana Misriyun. Ya, laulil banat, ana min Misri wa ana Misriyatun. Oke, saya dari Misr dan saya orang Mesir. Saya dari Turki dan saya Turkiyun, Turkiyatun. Saya dari Suria dan saya Suriyun atau Suriyatun. Oke. Nah, hadhihi kullu baladun wa hadhihi kullu jinsiyatun. Ba'da al-akhir Pakistan, ya, Pakistan, Pakistan, baladun, jinsiyatun, Pakistaniyun, Pakistaniyatun. Ada banin, Pakistaniyun, banat, Pakistaniyatun. Hadhihi kullu baladun, hadhihi kullu jinsiyatun. Tayyib. Nasambir. Al-an kama naqulu qabla sanata'allam an istifham. Adawatul istifham, ya, apa itu adawatul istifham atau bagian dari kata-kata yang masuk ke dalam istifham, ya. Sedangkan istifham adalah nih interrogative practice, kata yang digunakan untuk bertanya, itu istifham, ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kan ada who, where, why, when, ya. Nah, itu semua adalah istifham, kata yang digunakan untuk bertanya. Dalam bahasa Arab ada ma atau mada. Oke, ma atau mada itu yustafhamu biha an ghairi aqil. Nah, ini digunakan untuk bertanya sesuatu yang berhubungan dengan objek. Oke, ma'aliyun, ma'aliyul maktabi, misalnya gitu, ya. Apakah atau mana mejanya Ali? Nah, gitu, ya. Nah, jadi kita bertanya objeknya, yang kita tanyakan mejanya. Next, limadha. Nah, kalau limadha kita bertanya tentang sebab. Kenapa? Why? Kalau madha ini what, ya. Kalau limadha, why? Oke, limadha, why? Nah, limadha nazra'ul qamah. Kenapa kita menanam gandum? Nah, limadha nazra'ul qamah. Kenapa kita menanam gandum? Ya, limadha, why? Anis sabab. Nah, ini, ya, anis sabab. Kalau man, ya, man ini bertanya tentang akil, tentang subjek. Man fatahal bab, siapa yang membuka pintu? Nah, ini man, ya. Man fatahal bab, siapa yang membuka pintu? Mata ini berkaitan dengan zaman, dengan waktu. Mata tatafattahul azhar, kapan bunga itu bermekaran? Nah, ya, mata tatafattahul azhar, kapan bunga itu bermekaran? Menggunakan kata mata. Aina itu makan, makan artinya tempat, ya. Aina ya'ishu samak, di manakah tempat hidupnya ikan? Aina. Kam ini berkaitan dengan adad atau hitungan. Kam syahran fis sana, berapakah bulan dalam satu tahun? Kam, ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa, ya? How many, ya, how many. Kalau dalam bahasa Arab kam. Oke. Kaifa, nah ini sudah biasa kita pelajari dan minggu kemarin juga dibahas, ya. Kaifa bertanya tentang hal, keadaan. Kaifal marid, bagaimana kabarnya orang yang sakit itu. Nah, ya. Kalau hal ini an madmunil jumlah. Madmun itu artinya esensi atau isi dari kalimat. Kita bertanya tentang isinya dari kalimat tersebut. Hal dhahaba ila al-madrasah al-yaum, apakah dia pergi ke sekolah hari ini? Nah, yang kita tanya adalah isi pertanyaannya, pergi nggak nih dia? Jadi kita bertanya tentang kegiatan dianya, pergi atau tidak nih ke sekolah, ya. Nah, hal dhahaba ila al-madrasah al-yaum, apakah dia pergi ke sekolah hari ini? Nah, hal ini anak-anak ini open-ended questions. Jadi ini pertanyaan yang jawabannya bisa la, bisa na'am. Ya, na'am itu artinya yes, kalau la artinya
tidak. Nah, nanti kamu bisa lihat di buku bagaimana menulis na'am ya, bagaimana menulis la, nanti dibahas di buku halaman 4 yang akan kita pelajari. Oke. Ma, limada, man, mata, aina, kam, kaifa, hal. Oke, ma bertanya tentang objek, limada bertanya tentang sebab, man bertanya tentang subjek siapa, mata bertanya tentang zaman, waktu, aina bertanya tentang makan, kam bertanya tentang adad, kaifa bertanya tentang hal, keadaan, hal bertanya tentang isi dari pertanyaan tersebut atau isi dari kegiatannya. Oke, next. Nah, sekarang ismul isyarah. Apa itu ismul isyarah atau kata tunjuk dalam bahasa Arab? Nah, ini dia. Ismul isyarah mabniun ala ma tulfadhu bihi harakatun akhar. Jadi ismul isyarah atau kata tunjuk ya dalam bahasa Arab ini ditetapkan bergantung kepada huruf akhir. Nah, coba saya ulangin ya. Jadi ismul isyarah itu bergantung kepada huruf akhir di setiap kata. Kalau huruf akhirnya tidak ada tak marbutohnya, nih tak marbutoh, berarti dia disebutnya muzakkar. Kalau muzakkar, ismul isyarahnya hadza, zalika. Ini untuk mufrad atau untuk satu, lil mufradil muzakkar. Artinya kalau hadza ini, kalau zalika itu. Ya, hadza zalika. Oke, sedangkan kalau barangnya dua atau musanna maka disebutnya hadzani. Nah, ini dua barang atau hadzaini. Ya, hadzani, hadzaini. Oke. Nah, ini artinya sama. Ini ya, lil musanna wal muzakkar, hadzani, hataini. Nah, ini untuk dua. Oke. Nah, lanjut. Kalau di belakangnya ada tak marbutoh, maka dia disebutnya muannats. Ya, ini dia. Ya, muannats. Ismul isyarah lil muannats. Akhirnya ada tak marbutoh menggunakan hadhihi dengan tilka, artinya sama. Ini untuk hadhihi, tilka itu artinya sama ya. Lil mufradati al muannats. Nah, ini kalau satu ya, hadhihi, tilka kalau satu. Kalau dua, hatani atau hataini ya. Hatani atau hataini lil musanna wal muannats. Nah, misalkan ini satu nih, hadza, dzalika, hadhihi, tilka satu. Hadzani dan hadzaini, hatani dan hataini ini dua barangnya. Bagaimana kalau yang kita tunjuk lebih dari satu tapi banyak? Maka kita menggunakan haulai. Untuk ini ya, ini mujama muzakkar wal inas sama ya. Mau untuk laki-laki, mau untuk perempuan, mau untuk yang belakangnya ada tak marbutoh atau tidak ada tak marbutoh sama. Haulai dengan ulaika. Ini kalau untuk zalikanya ya. Ulaika. Nah, haulai untuk hadhihinya dan hadanya, ulaika untuk zalikanya. Nah, ini sering keluar nih kata ini di Al-Quran, betul nggak? Haulai dan ulaika. Nah, ini semua ismul isyarah. Oke, bagaimana menggunakan ismul isyarah? Nah, kita coba lihat contohnya. Oke, nah ini dibahas tadi ya. Hadza ini muzakkar, hadhihi muannats, zalika untuk muzakkar, tilka untuk muannats. Lanjut. Ya, contohnya adalah hadza. Ya, hadza kitabun. Oke, hadza kitabun, tidak ada tak marbutohnya. Hadza qalamun. Nah, ya, tidak ada tak marbutohnya juga. Lanjut. Hadhihi madrasatun. Lihat ada tak marbutohnya, madrasatun. Hadhihi kurrasatun. Juga ada tak marbutohnya. Tak marbutoh berarti ini muannats, ini mudzakkar. Lanjut. Zalika maktabun. Zalika babun.
Tilka tolibatun tak marbutoh, tilka sayyaratun juga tak marbutoh. Lihat gak ada tak marbutohnya. Kitabun, maktabun, ini ada tak marbutohnya. Madrasatun dengan tolibatun. Oke, lanjut. Nah, sekarang anak-anak, tadi misal sudah jelaskan selama 15 menit, ya silahkan dilihat sampai akhir. Sekarang buka halaman 4, iftah as-safhah ar-rabi'ah di kitab kalian, ya. Itu 2 halaman setelah yang kita pelajari di minggu kemarin. Tugasnya adalah tarjim. Silahkan terjemahkan teks hiwar yang ada di halaman 4. Itu ada 2 ya. Teks hiwarnya ada yang banin dan ada yang banat. Terjemahkan dua-duanya ya. Yang laki-laki dan yang perempuan, tulis di notebook boleh ya. Itu yang laki-laki ada Muhammad dan ada Syarif namanya ya, Muhammad dan Syarif. Yang perempuan ada Maryam dan Zainab ya, Maryam dan Zainab. Baik, silahkan diterjemahkan di rumah, ditulis di buku tulis, difoto, diupload ke Google Classroom. Ini seringin lihat terjemahan kalian ya. Nakhtatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada yang belum jelas segera tanyakan ke Mrs. Zainab. Jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.